Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang utama selain daripada selalu kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat terhadap kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita selalu lantunkan kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita umat yang akan mengikuti beliau dari surga sehingga masuk surga bigari hisab dalam bimbingannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah dalam pembahasan kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, menerangkan tentang fadilah amaliyah, fadilatul amal, di mana memberikan motivasi untuk kita selalu berbuat amal kebaikan. Dalam sesi saat ini kita akan membahas bab yang ke-14, yaitu adalah fi fadilatil faridoti, tentang keutamaan ibadah fardu. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyampaikan buniyal Islam ala khamsin, bahwa didirikan Islam itu atas 5, artinya 5 yang menjadi pondasi daripada Islam itu sendiri. Pertama adalah syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mengucapkan kedua kalimat syahadah. Ini diibaratkan kalau dalam sisi bangunan adalah pondasi. Pondasi dasar kita adalah sebagai umat Islam ketika kita mengucapkan kedua kalimat syahadah ini, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusannya. Karena kalau berbuat kebaikan, bisa jadi orang lain pun juga berbuat kebaikan, berbuat daripada bersedekah, menolong orang. Tetapi kalau tidak diiringi atau tidak karena didasari ucapan ini, tidak didasari dulu dengan beriman, maka tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat orang itu tercatat sebagai amal ibadah karena memang diawali, didasari dengan beriman, mengucapkan kedua kalimat syahadah, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kalimat inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, didirikan daripada Islam adalah wa iqamis salati, yaitu daripada mendirikan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini adalah satu gambaran daripada imannya seseorang.
Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau sampaikan, likulli syai'in ilmun wa ilmul iman as-shalah. Segala sesuatu itu ada benderanya, ada tandanya, dan bendera daripada iman, tanda daripada orang itu beriman adalah ketika seseorang bagaimana ia melaksanakan sholat 5 waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sholat 5 waktu ini adalah sarana untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sholat berarti kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sholat yang 5 waktu yang telah diwajibkan terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sekarang masih suasana bulan Rajab, di mana ibadah sholat ini juga adalah diwajibkannya di bulan ini melalui perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda keimanan itu adalah ketika sekali lagi orang bagaimana memperhatikan tentang sholatnya yang 5 waktu. Lalu yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan ia membayar zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus shalah wa atiuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ini setara antara salat dengan zakat. Ayat yang beruntun, yang tidak bisa hanya satu yang dikerjakan lalu yang satunya tidak. Andai ada seseorang yang ia mengerjakan salat tetapi dia enggan untuk berzakat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bagaimana seseorang ia rajin berzakat tetapi sebaliknya ia tidak mau melaksanakan daripada sholat, maka juga zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua-duanya sangat penting, antara ia melaksanakan sholat dan ia pun juga membayar zakat. Sholat saja dia bagaimana rajin, bahkan dengan sholat sunnahnya juga rajin, tetapi dia pelit, tidak mau dia berzakat apalagi bersedekah, maka itu juga menandakan sholatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ibarat dijelaskan, Allah akan lebih menyenangi seorang pemuda sekalipun sholatnya hanya dia 5 waktu tetapi dia mempunyai sifat pemurah, ketimbang daripada orang yang bagaimana dibandingkan dengan seorang tua yang rajin sholat ditambah dengan sholat sunnah tetapi dia pelit, maka Allah lebih menyenangi pemuda tadi sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib tetapi dia mempunyai sifat pemurah, sifat yang bagaimana dia rajin juga bersedekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah wahijjul baiti, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah, di mana haji ini juga adalah satu lambang kita puncaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah itu ada titik beratnya. Salat titik beratnya di hati. Karena selama dia masih ada akalnya, tetap orang tersebut diwajibkan sholat. Sehingga sholat dalam keadaan tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Tidak mampu dalam keadaan duduk, dia boleh sambil terbaring. Ibadah zakat, titik beratnya bagaimana di harta benda. Dan puasa, titik beratnya adalah bagaimana di kesehatan. Tetapi ibadah haji, titik beratnya kesemuanya. Dia diberikan kesehatan, diberikan harta benda, tetapi hatinya yang tidak tergerak untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak akan sampai-sampai ia ke tanah suci.
Atau begitu pula hatinya yang sangat ingin dia berhaji, badannya pun dia sehat, tetapi ia tidak punya harta benda, maka juga sulit untuk sampai ke kota Mekah, ke kota tanah suci Mekah wal Madinah. Atau juga dia diberikan harta benda, hatinya pun juga luar biasa keinginannya untuk melaksanakan haji, tetapi badannya yang tidak sehat, maka itu juga terhalang untuk melaksanakan daripada ibadah haji. Sehingga ibadah haji tekanannya adalah kepada semua harta, kesehatan, dan juga hati yang begitu kuat untuk melaksanakan Islam. Yang kelima yaitu adalah bagaimana melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, wasaumu Ramadan. Walaupun ada riwayat yang lain, puasa Ramadan inilah yang didahulukan, yang nomor 4 daripada bunyal Islam, didirikannya Islam dengan membaca kedua kalimat syahadah. Lalu yang kedua dengan mendirikan sholat. Yang ketiga bagaimana berpuasa. Yang keempat adalah berzakat. Dan yang kelima adalah melaksanakan haji. Dan puasa Ramadan adalah satu benteng bagaimana kita membentengi diri daripada api neraka. Karena Rasulullah SAW as-shamu junnatun minan nar, bahwa puasa itu adalah benteng dari api neraka. Sehingga diibaratkan kelima-limanya inilah satu bangunan yang utuh. Bagaimana didasari dengan pondasi membaca kedua kalimat syahadah, lalu didirikan tiang-tiang yang kokoh. Untuk satu bangunan adalah perlunya tiang-tiang yang kokoh, yang tidak lain adalah sholat 5 waktu ini. Sehingga ketika seseorang juga menambah dengan sholat-sholat sunnahnya, maka bangunan itu akan semakin kokoh. Lalu bagaimana dia berpuasa. Puasa adalah benteng, tembok. Karena bagaimanapun rumah perlu juga tembok yang kokoh, yang kuat. Lalu zakat adalah ventilasi, jendela. Karena ketika rumah tidak mempunyai jendela, maka akan terasa sangat panas. Sehingga kalau ada orang Islam yang tidak mau berzakat, yang tidak mau berinfak, yang tidak mau bersedekah, maka ia akan terasa panas. Karena laksana rumah ia tidak punya bagaimana tidak punya jendela dan ventilasi. Lalu yang terakhir adalah haji, itu diibaratkan sebagai atap. Maka sempurnalah bangunan tersebut dari dasar sampai atas. Dan apa atap fungsinya adalah melindungi daripada penghuni rumah dari panas dan hujan. Sehingga ketika orang melaksanakan ibadah haji, maka sempurnalah, maka lindungilah dirinya dari hal-hal perbuatan yang tercela, perbuatan yang akan membawa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang beriman serta kuat, diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada yang 5 hal ini. Tidak ada satupun yang akan kita tinggalkan, karena inilah yang akan menyelamatkan, yaitu adalah ibadah fardu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.